صلوا على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya dahirad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wahaikum bisalamil atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah yang telah kembali memilih kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama duduk di tempat-tempat yang menjadi jaminan kelak kita bakal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisi fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu daripada warisan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itu dia pahami, setelah itu dia amalkan dan tidak salahnya untuk dia mengajarkan, maka itu akan mempermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pilihan Allah yang telah Allah berikan sampai malam ini, malam yang ke-8. Ini sudah masuk malam yang ke-8 di bulan Jumadil Akhir di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pilihan yang terbaik buat kita, apalagi kita lihat sama-sama dengan kondisi yang begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, yaitu dengan satu persatunya dipanggil orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda cahaya-cahaya ilmu mulai sirna di muka bumi yang fana ini. Oleh karena itu, mari kita jangan berlari lagi dari cahaya-cahaya tersebut. Duduklah dengan majelis-majelis taklim, duduklah dengan orang-orang yang berilmu, agar dengan ilmu tersebut amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhindar daripada tipu daya setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bodoh adalah orang-orang yang mudah disesatkan dan dicampakkan ke dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting, hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap bencana yang menimpa kita itu hakikatnya pelajaran dari Allah yang sangat besar manfaatnya buat kita ambil hikmahnya. Ya ulil albab wa ya ulil absar di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah itu menimpa kita, maka itu banyak bahasa rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya akibat kezaliman, ketidakadilan yang sudah mulai merajalela. Oleh karena itu, mari kita redam kemarahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita jangan saling menyalahkan. Mari kita salahkan diri kita. Begitu masih banyak istighfar kita yang kurang di hadapan Allah. Masih begitu banyak istighfar yang kita ucapkan baru sebatas mulut kita. Hati kita belum menyesali kesalahan tersebut. Amal kita belum sungguh-sungguh menjaga yang diwajibkan oleh Allah. Amal kita belum sungguh-sungguh menjauhi yang dilarang oleh Allah.
agar mudah-mudahan dengan istighfar yang kita lakukan, kita ajak keluarga kita ajak orang-orang terdekat kita, ini akan meredam daripada kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di balik bencana itu, cara Allah untuk mengangkat derajat sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah berkat bencana tersebut. Sebab nanti kita ini kan bakal diposisikan di akhirat sesuai dengan makom dan derajatnya masing-masing. Ada derajat itu tidak akan dia capai kecuali ketika dia ditimpa dengan bencana dan dia sabar menerima bencana tersebut. Maka dia akan dapat mencapai makom tersebut. Jadi sholatnya, ngajinya, wiridnya, puasanya belum bisa mencapai kepada derajat tersebut. Ada lagi dengan bencana tersebut untuk ngampuni dosa dan kesalahannya. Karena ada dosa dan kesalahan ini tidak cukup dengan istighfar kita. Akibat kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Tapi di saat kita bersabar dengan bencana yang menimpa kita, maka itulah menjadi jalan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah wa iyazubillah, kita bermohon kepada Allah, bencana yang Allah timpakan buat negeri kita ini karena kemarahan Allah berkat kesalahan kita, karena ketidakpedulian kita dengan orang-orang yang jauh dengan Allah di sekitar kita. Tugas kita yang sudah duduk di majelis taklim bukan untuk merendahkan seseorang. Tujuan kita duduk di majelis taklim bukan kita merasa bangga dengan amal kita. Ayo kita terus merangkul dan mengajak orang-orang menuju ke jalan Allah untuk meredam dan meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meredam kemarahan Allah, meraih rahmat Allah itu dengan terus kita menebarkan kebaikan. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah dekat kepada orang yang terus berbuat baik, bukan hanya untuk dirinya. Kemarin kan sudah dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau sholat itu untuk kita, puasa itu untuk kita, zikir itu untuk kita. Tapi paling tidak yang terbaik itu setelah kita sholat yang diwajibkan oleh Allah, maka ayo kita tebarkan kebaikan di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalaupun tidak mampu menebar kebaikan, jangan menebar keburukan atau menjadi penyebab munculnya keburukan di lingkungan dan sekitar kita. Agar mudah-mudahan dengan kita terus menebarkan kebaikan, mencegah daripada segala keburukan yang ada dalam diri kita, mudah-mudahan berbagai macam bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sesegera mungkin Allah berikan bakal pemimpin yang terbaik buat kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk di majelis ini, dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah, kesalahan orang tua kita pun diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan yang ada hajat dikabulkan oleh Allah, yang sakit, keluarga yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan ya Allah selamatkan kami dari fitnah akhir zaman dan wafatkan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, meneruskan materi yang kemarin masih tentang masalah syarat-syarat sebelum kita melakukan sholat, yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemarin sudah kita bahas tentang bab wudhu, dan kita juga sudah bahas tentang bab mandi. Dan sedikit sebelum kita masuk ke tata cara sholat, yaitu disunnahkan kita mandi pada waktu-waktu tertentu. Ada disunnahkan kita mandi karena harinya, ada karena kita disunnahkan mandi karena sholatnya. Yang pertama kata ulama, disunnahkan kita mandi disebabkan kita nak sholat Jumat, bukan nak karena hari Jumatnya, karena nak sholat Jumatnya. Dan itu dimulai sebenarnya mulai dari terbenamnya matahari di hari Kamis. Itulah baca kita mandi, niat mandi sunnah untuk sholat Jumat. Tapi lebih afdol sunnahnya kita mandi sholat Jumat itu mendekati waktu kita nak pergi sholat Jumat. Niatku mandi sunnah di hari Jumat karena Allah. Ini malah hukumnya sunnah muakkad. Karena sholat Jumat itu kan sholat yang menunjukkan syiarnya umat Islam.
Walaupun sekarang ini kita sedih. Memang ini merupakan sunnatullah juga, tanda-tanda akhir zaman. Banyaknya dibangun-bangunnya masjid. Ya. Sayati zamanun mal Islam ila ismun, wa mal Quran ila rusmun, wa mal masjidu ila bunyanu. Akan datang suatu zaman. Ini Nabi ngomong 14 abad yang lalu. Di mana Islam tinggal namunnya baik. Ingatlah dewek kita, mohon maaf. Kita ini mayoritas Islam, tapi cara kita masih banyak belum sesuai dengan syariat Islam. Dari mulai pernikahannya baik, ya. Contoh cacap-cacapan. Itu bukan budaya Islam, itu budaya daerah kita. Tapi mohon maaf, banyak yang sudah melanggar syariat dari cacap-cacapan itu. Yang nyacapinya yang bukan mahramnya. Nah, jadi kalau nak cacap-cacapan, pesenilah. Yang bakal nyacap aku cukup emak dan ibuku baik. Jangan tante gitu. Jangan lagi adik apa namanya yang sah nikah dengan gitu. Nah itu kan sudah hukumnya inilah terbukti banyak. Ya. Cara kita pernikahan kita kan jingoklah sekarang ini. Itu cara pernikahan wong Belanda yang pengantinnya ditampil ke yang wong lain nontonnya pengantin. Ya, kita yang nonton ini kadang-kadang tahulah dewe. Apa yang nak jingok langsung nak diucap. Wih, pengantin itu pesek nih. Nah kita tidak sadar ucapan itu jadi dosa. Ini kan selalu itu. Itulah sebelum apa yang kita jingok, cukup Nabi mengajarkan kepada kita kalau jingok sesuatu yang tidak masuk di akal kita, cukup kita ucapkan Masya Allah. Sudah jangan nak diucapkan nyenggol wong bulo. Ya, nah itu. Nah jadi kita nih Islam tapi tunggal namu. Nah itu oleh karena itu dengan duduknya di majelis taklim, kita memahami syariat, kita amalkan syariat sesuai dengan kemampuan kita, ruang lingkup kita. Lah payah ustaz lah diajak, wong tua tidak kan, ya sudah. Paling tidak kaget untuk anak cucu gitu. Nah itu. Memang paling payah yang namanya merubah budaya yang sudah terlanjur salah ini. Itulah ngapo Nabi ngelarang benar kita mengikuti cara-cara wong di luar Islam. Sebab kalau sudah meloi, kita bakal masuk seperti di lubang dog. Ya. Itu hewan padang pasir, kadal padang pasir. Yang mana lubang itu, ngapo Nabi mengibaratkan lubang kadal padang pasir itu. Ya, lubang dog itu lubang yang sangat sempit dan pengap. Kalau nak nangkep kadal padang pasir itu cukup tuangi air betul dia. Kalau kita sudah meloi cara-cara di luar Islam, sudah sulit kita untuk ninggalkannya lah sulit. Juga lah sekarang ini, lah payah nak ngerubahnya. Nah itu. Nah oleh karena itu ini memang sunnatullah. Tapi kita paling tidak selamat daripada fitnah akhir zaman ini. Quran tinggal tulisan. Jingoklah sekarang ini. Ngaji cuman pas malam Jumat baik. Itu pun kalau ngaji. Kita juga nah hataman baik. Nah, hampir 3 bulan sudah belum hatam-hatam. Ini harusnya cepat hatam itu. Kalau memang dibaca Quran itu. Walaupun kata ulama itu maknanya Quran tinggal tulisan. Kaget Quran baik dibaca. Tapi syariatnya jauh daripada Al-Quran. Ada lagi kayak pada malahan kata ulama kaget para penghafal Quran mulai wafat. Maka nanti pada waktunya Quran ini tidak ada lagi yang membaca. Itu pas dibuka memang benar-benar tak ada lagi tulisan Quran itu. Itu macam-macam pendapat ulama hadis. Yang penting udah mulai kejinguan sekarang. Quran cuma tinggal tulisan, dibaca pada waktu-waktu tertentu saja. Dan yang sekarang ini kita jingok nah, masjid dibangun, berlomba-lomba bangun masjid. Langgar berubah jadi masjid. Ya. Berlomba-lomba. Ya. Yang dicari bukan kemakmuran masjid, yang dicari ekonomi dalam masjid. Ya. Mana sekarang ini mencari kehidupan dalam masjid, mencari kehidupan dalam majelis, mencari kehidupan dalam agama, bukan menghidupkan agama. Nauzubillahi min. Inilah kondisi akhir zaman. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin, alangkah lebih afdolnya kalau kita nak berhati-hati, karena ini sudah agak sulit kalau dalam hukum fikih balik Jumat ulangi zuhur lagi. Kena sulit kita nyatakan Jumat kita itu sah atau tidak. Karena kalau di Sungai Laisi sudah berapa masjid baik, itu yang sah yang takbir pertama, itulah yang sah Jumat. Yang lain harus mengulang kan. Itulah untuk berhati-hati balik Jumat ulang lagi
Cuma jangan langsung besok ceramah sama ketua masjid, Pak Ali, tidak salah kita ini Jumat. Nah jadi hal puluh kayak gitu. Memang sudah kondisi sunatullah. Ya benar. Jadi sebelum kita pergi sholat Jumat, mandilah dulu, niatkan sunnah. Ya. Terus mandi sunnah karena sholat itu kita nak sholat istisqa. Sholat karena tak turun hujan. Nah ini lihat, hujan itu rahmat. Kalau dia tidak turun, berarti Allah lagi marah juga. Itulah ngapa ketika sholat sunnah istisqa itu bukan hanya manusia yang keluar ke lapangan. Disunahkan sebelum keluar ke lapangan itu 3 hari kita puasa dulu, memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak taubat kepada Allah. Kita pergi sholat istisqa tapi dengan pakaian yang sangat sederhana. Bukan baik perempuan yang haid keluar, hewan-hewan ternak kita dibawa ke lapangan. Kena tak tahu doa mana yang bakal mendatangkan rahmat sehingga turunnya hujan. Nah ini alhamdulillah hujan, tapi lah kebanyakan. Ya, tuh. Apa kebanyakan? Kena Allah marah hadirin. Kena akibat kemaksiatan kita, akibat kezaliman kita bagi diri kita, bagi lingkungan kita. Itulah akhirnya Allah tidak lagi buka pintu berkah dari langit dan pintu berkah dari bumi. Salat istisqa disunahkan juga kita mandi sunnah. Ini karena harinya kita niatkan mandi sunnah karena hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mandinya mandi sunnah, ya. Bukan kena nak solatnya, kena harinya, saking besar hari itu. Tuh. Terus kita disunahkan mandi habis mandikan mayit atau habis ngantar jenazah. Ya. Aku tidak becek, Ustaz, cuma nengok dari pucuk lubang baik. Tidak apa-apa. Yang bagusnya lagi, apalagi kita melok turun. Nah itu niat pas balik, niatku mandi sunnah karena Allah. Terus niat kita mandi sunnah itu juga disebabkan kita wong kafir masuk di dalam Islam. Itu mandi sunnah, bukan mandi wajib. Nah itu mandi sunnah, banyak. Mandi sunnah kena nak masuk ke masjid. Mandi sunnah walaupun kebiasaan adat kita, pagi, siang, sore mandi atau keringat mandi, niatkanlah mandi sunnah karena Allah. Maka mandi kita pun menjadi nilainya sunnah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita mulai masuk bab solat. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk bab solat di sini dituliskan dalam kitab yang kemarin dibagikan tentang lafaz niat solat. Walaupun lafaz itu bukan rukun solat, itu cuman sunnah. Sebelum kita melakukan takbiratul ihram, sedangkan tempatnya niat itu ketika takbiratul. Nah, ini contoh solat 5 waktu ya. Lafaz niatnya usolli fardhos subhi, kalau subuh usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Kalau kita melok makmum, melok imam, makmuman itu wajib. Kalau kita jadi imam, imaman itu pun sunnah sebenarnya ya. Yang wajib itu kalau makmuman nanti ketika meniatkan di hatinya. Ini lafaz dulu ya. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Zuhur usolli fardhoz zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Asar usolli fardhol asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Maghrib usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Isya usolli fardhol isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah selama ini aku Ustaz usolli fardu maghrib tidak berdosa dan juga tidak menjadi sesuatu yang membatalkan sholat. Nah tapi setelah kita tahu kalau lafaz niatnya dalam bahasa Arab jangan fardu, usolli fardhos subhi, usolli fardhos zuhri, usolli fardhol asri, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i.
Tuh. Tapi ketika dia indah takbiratul ihram, Allah. Nah, ketika itulah kita melintaskan nih. Nah, melintaskan niat itu wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. In kana sholatul fardi, kalau itu sholat wajib, wajaba wajib dia lintaskan di hatinya. Allah usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i. Di hatinya tuh. Allah dari huruf alif sampai huruf ro. Tinggal kalau dia makmuman tambahi makmuman. Usolli fardal maghribi makmuman. Dalam hatinya. Usolli fardal isya'i makmuman. Dosa lagi sebutkan 4 rakaat itu sunnah, mustaqbilal kiblati itu sunnah, adaan itu sunnah, makmuman itu wajib. Nah, itu. Kalau imaman itu juga sunnah. Kecuali nanti ada niat imam itu wajib pada sholat-sholat tertentu. Nah itu. Nanti kita bahas itu. Yang penting itu dulu. Jadi kalau kita kaget subuh nih, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Ini saya makmuman nih, adaan makmuman lain. Di hatinya mana Asep? Makmuman. Cukup itu. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi. Allahu akbar. Dalam hatinya usolli fardhu subhi makmuman. Dilatih. Walaupun kata ulama, inilah gunanya lafaz niat. Kita jangan jadi wong yang was-was. Lafaz niat itu membantu melintaskan niat di dalam. Walaupun sudah Allahu akbar. Nah, caknya belum. Belum pas. Jangan. Sebab memang setan itu nak mencari celah di mana aku pacak masuk menggoda dia ini. Itulah ngapa kalau kita kan sholat itu selain sesuai dengan syarat dan rukunnya khusyuk. Itulah setan kalau kita lah belajar ngamalkan praktek sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka setan itu bersyukur kita sebenarnya dulu setan itu. Kita bisa mengukur ibadah kita. Dia goda di kehusyukan kita. Hati-hati. Itulah makna caranya kita tuh dari takbir sampai salam sholat kita tuh tidak katik yang ingat kepada Allah. Kita ingat mendengar imam bagus, lemak dan imam itu. Terkenang akhirat, terkenang surga. Walaupun kita mikiri akhirat, dalam sholat itu pun sudah tidak khusyuk namun. Kita imam nih, macam Fatihah nih. Kayak abis ini aduha po ati nih, aduha itu beda setan ini nyari. Nyok. Nauzubillahi min hati-hati dengan setan ini ya, walaupun kita bersyukur ada setan. Cuman kita bersyukur juga dengan adanya setan kita bisa mengukur kemampuan ibadah kita. Kalau kita belum, kita benari. Kita belum, kita benari ibadah kita. Jadi itu lafaz niat, tolong diperhatikan. Ya. Kalau Jumat itu hukumnya apa? Salat Jumat sunnah apa wajib? Bukan sunnah. Usolli fardhul jumati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah usolli fardhul jum'ah makmuman. Dalam hatinya. Ya, usahakan sunnahnya setelah imam langsunglah. Jadi kalau kita uji imam sawu sufufakum, lurus dan rapatkan. Karena lurus dan rapat merupakan kesempurnaan dalam salat berjamaah. Nah, imam mulai auzubillahi minasyaitonir rajim. Mulailah kita baca juga surah An-Nas, imam usollilah kita. Sebab sunnahnya takbir setelah imam itu sunnahnya yang luar biasa. Siapa yang mampu 5 waktu tidak terlambat takbir pertama bersama imam, maka dia akan dijamin yang ngomong ini Rasulullah 2 kebebasan. Bara'atain akan diberikan 2 kebebasan. Bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat munafik, wa bara'atun minan nar, bebas dari neraka. Jadi sunnahnya setelah imam Allahu Akbar langsunglah Allah. Memang sah imam Allahu Akbar, sah gitu. Tapi bagusnya imam ngangkatlah. Ya, ikuti apa yang digawe ke imam, itu yang lebih bagus. Namanya makmum yang patuh gitu. Ini kadang-kadang jadi makmum yang teka. Ya, imam lah tahiyat Allahu Akbar, lamu dia sujud. Memang itu tempat doa yang terbaik, doa yang terijabah. Cuman kalau berjamaah, meloi imam lebih bagus. Kaget nunggu sholat dewean, lamu lah. Ya.
Cuma berpesan dulu sama orang rumah. Jadi orang rumah dah terkejut. Kaget orang rumah lah bersau pula. Nak mati kakak ni saya. La ilaha illallah. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Nanti untuk selanjutnya kita mulai kaget baru masuk ke takbiratul ikhramnya. Ya. Wassalamualaikum.